Sebagai pecinta film horor, kurang afdol kalau kami tidak membahas satu film yang menarik. Mungkin film itu bisa jadi salah satu referensi untuk sutradara film horor Indonesia agar dapat membangun narasi baru tentang horor. Alasannya, pertama, film ini bukan sembarang film horor. Ada nuansa ketakutan berbeda yang coba dibangun film ini di tengah narasi tentang La Llorona yang sangat-sangat stereotipikal dan eksploitatif. Kedua, film ini berangkat dari sejarah kelam di balik kediktatoran penguasa militer di Guatemala, kecenderungan yang mudah kita temukan dalam sejarah Indonesia. Mari kita bahas. Kami mengupload berbagai konten tentang film, dari ulasan singkat sampai analisis dari berbagai film. Subscribe dan nyalakan konten notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sejak 1933 sampai 2022 dan kemungkinan juga di tahun-tahun berikutnya, ya Yorona telah menjadi tokoh antagonis yang diandalkan dalam industri sinema horor. Kehadirannya merupakan pemantik terbaik untuk meningkatkan adrenalin para penonton. Pengusirannya adalah kemenangan, dan hampir semua film horor tentang Yorona mengadaptasi kisah seragam. Kalau kalian pernah dengar dan nonton film tentang La Llorona, coba ingat-ingat bagaimana pesonanya ditampilkan. Saya yakin kita semua punya gambaran yang sama tentang Yorona. Kalaupun beda, pasti nggak jauh beda. Pertama, perempuan menangis sebagaimana arti kata La Llorona. Dua, perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya. Tiga, ibu yang kehilangan anak-anaknya. Dan keempat, lantas bergentayangan mencari mereka, mencari anak-anaknya. Ini adalah sederet film yang memotret Yorona sebagai sosok haus darah dan penuh hasrat balas dendam kepada orang-orang yang tidak bersalah. Di dalam film-film ini, ia ditakdirkan untuk dicaci, dibenci, lantas diusir. Airo Bustamante membalikkan narasi-narasi itu di filmnya. Coba bayangkan, La Llorona bukan lagi sosok yang terusir. La Llorona sebagai hantu justru diharapkan muncul dan kemarahannya dinantikan. Bayangkan juga, La Llorona bukan lagi teror yang menakutkan. Bayangkan ketakutan kita justru diarahkan untuk berasal dari salah satu tokoh bukan hantu yang paling sering disorot oleh kamera. Itulah yang kita dapatkan di film ini. Film ini mengisahkan tentang keluarga Monteverde, seorang jenderal pensiunan yang melakukan genosida terhadap komunitas suku Maya selama masa konflik bersenjata di Guatemala. Ketika para aktivis hak asasi manusia mengadakan protes di luar rumah mereka, situasi semakin tegang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mereka mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga baru, Alma, yang sepertinya memiliki hubungan misterius dengan masa lalu keluarga Monteverde. Sejak itu kejadian-kejadian tak terduga mulai menghampiri keluarga Monteverde. Dalam karyanya itu, Bustamante menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dan kontemplatif untuk menggambarkan Yorona. Meskipun Yorona tetap menjadi hantu di semesta imajiner Bustamante, tetapi dia tidak menggambarkan Yorona hanya sebagai tokoh yang mengerikan. Sebaliknya, Bustamante mengeksplorasi dimensi psikologis dan emosional dari tokoh ini. Bustamante menunjukkan kepada penonton bahwa Yorona adalah hasil dari pengalaman kolektif yang mengerikan dan tragis. Tidak seperti narasi Yorona dalam film-film lain, anak-anak Yorona dalam karya Bustamante tidak mati di tangannya sendiri, tetapi direnggut oleh seorang diktator militer, pelaku genosida Guatemala pada tahun 1982 sampai 1983. Dengan begitu, kematian anak-anak Yorona merepresentasikan kematian anak-anak suku Maya. Penderitaannya bukan lagi kegalauan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suami, melainkan penderitaan suku Maya yang kehilangan ruang dan hidupnya. Singkatnya, Bustamante menempatkan Yorona sebagai representasi suku Maya itu sendiri. Bustamante menghadirkan tokoh fiksi Monteverde yang justru lebih menakutkan dibanding La Llorona. Monteverde adalah seorang jenderal yang memiliki kekuasaan besar di masa lalu dan terlibat dalam genosida terhadap komunitas suku Maya. Dengan demikian, dia dianggap sebagai simbol kezaliman dan penindasan yang telah merenggut korban ribuan orang, bahkan lebih.
Ketakutan dan kebencian masyarakat terhadapnya menjadi lebih besar karena posisi penguasa yang ia miliki dan tindak kejahatan yang ia lakukan. Kisah tokoh fiksi Monteverde adalah representasi dari kisah hidup Efrain Rios Montt, seorang diktator pelaku genosida di Guatemala. Itulah mengapa kita menyaksikan begitu banyak kemiripan tokoh fiksi Monteverde dan diktator Rios Montt. Pada tahun 2013, Rios Montt diadili atas pembantaian yang ia lakukan pada tahun 1982 terhadap sekitar 1.000 lebih suku Maya Iksil di Guatemala. Namun, putusan hasil akhir persidangan yang ditunda berkali-kali itu justru dibatalkan. Rios Montt tidak mendapatkan hukuman apapun hingga ia meninggal akibat serangan jantung di kediamannya pada tahun 2018. Setahun setelah kematian Rios Montt, Bustamante meniup kembali ruh Rios Montt ke dalam tokoh fiksinya, Monteverde dalam La Llorona. Monteverde mengalami hal serupa dengan yang dialami oleh Rios Montt. Perbedaannya adalah akhir hayat Monteverde tidak disebabkan oleh serangan jantung, tetapi karena dihantui oleh La Llorona, salah satu korban pembantaian genosida suku Maya Iksil di Guatemala. Melalui tokoh Monteverde di filmnya, Bustamante membuat penonton mempertanyakan batas-batas antara yang real dan yang magis berkat penggabungan antara fakta sejarah penjajahan Spanyol terhadap suku Maya di Guatemala dan legenda Llorona. Ia menghadirkan Llorona di ruang-ruang keluarga Monteverde seakan-akan memberi jawaban alternatif atas serangan jantung yang dialami oleh Montt. Bustamante mengolok-olok penyakit Montt dengan menempatkan Llorona sebagai representasi kemarahan dan pembalasan dendam kaum terjajah. Sutradara Guatemala ini tidak hanya mengangkat sosok Llorona sebagai tokoh revolusioner, tetapi juga mendorong penonton untuk mempertanyakan sejarah tertulis yang seringkali dikaburkan penguasa. Nah, itu dia La Llorona garapan Bustamante. Kira-kira menurut kalian apa yang membuat sejarah Guatemala mirip dengan sejarah Indonesia? Yuk kita bahas di kolom komentar. Segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.